Yang kami hormati Kasih SMA Bapak Anang Purnomo. Yang kami hormati Ibu Kasih Mari serta para pengawas yang sangat hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Haji Triadi SAD SPD MSI selaku Ketua Panitia beserta seluruh jajaran panitia penyelenggara. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Dan yang kami hormati segenap pengurus Masjid Nur Hidayah, ibu-ibu Majelis Taklim Nur Hidayah, serta yang kami banggakan seluruh bapak dan ibu guru pendidikan agama Islam dari bidang SD, SMP hingga SMA SMK sekota Palembang yang telah hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara ini resmi kita mulai, izinkan kami menyapa satu kali lagi dengan orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tangan Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, yang terhormat staf dari Kesa Provinsi Sumatera Selatan dan dari Kesa Kota Palembang, yang terhormat Kasih Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Palembang, yang terhormat para pengawas pendidikan agama Islam dari 3 SD, SMP, SMA, dan SMK sekota Palembang. Yang kami hormati juga ada Ketua KKI, ada Ketua MGMP SMP, SMA, dan SMK, ada Ketua APRI Kota Palembang, dan yang kami hormati pengurus Masjid Nur Hidayah dan ibu-ibu majelis taklim dari Masjid Nur Hidayah, dan bapak ibu guru pendidikan agama Islam SD, SMP, SMA, dan SMK yang sama-sama kita alhamdulillah bersama umur hidup. Kita sudah hadir di tengah-tengah kita atas nama guru pendidikan agama Islam. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, SMK Sekota Palembang. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai berikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dasar pemikiran awalnya adalah program kerja pengawas pendidikan agama Islam di wilayah kami SMA Negeri 17 Palembang. Tapi melalui beberapa diskusi akhirnya berkembang, kenapa kita tidak adakan lebih besar lagi. Jadi bukan hanya satu wilayah, yang dalam hal ini adalah pengawas kami ini Dr. Misnani. Jadi ada 70 guru agama yang akan diadakan pembinaan oleh Bu Dr. Misnani. Tapi setelah diskusi kita ada di tahun baru, gimana kita undang semua guru PAI. Maka berkembanglah, alhamdulillah, akhirnya pikiran-pikiran, ide-ide seperti itu terwujudlah pada hari ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru PAI, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang telah mendukung kegiatan ini di bawah himbauan pengawas kita masing-masing. Akhirnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas yang sudah mensupport binaannya sehingga bisa hadir pada pagi hari ini. Khusus membuka acara kita secara resmi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang kepada yang kami muliakan Bapak Haji Muflihul Hasan SAG MSI. Tidak lupa Bapak Ibu para pengawas dan di Kota Palembang. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kami Kementerian Agama Kota Palembang mempunyai satu program ini tidak muluk-muluk, bahwa kami akan memetakan guru-guru bayi ini akan kami petakan kemampuan baca tulis Al-Qur'annya. Jadi kami kemarin sudah petakan untuk guru bayi yang berstatus ASN di Kementerian Agama. Alhamdulillah sudah kami petakan. Ada beberapa memang guru bayi yang kemampuan baca Al-Qur'annya belum begitu menguasai. Jadi kami punya program setiap minggu, 1 minggu sekali, guru ini harus hadir ke kantor KUA menemui gurunya. Gurunya ini kami ambil dari seluruh agama Islam yang bertugas di KUA untuk setoran bacaan. Jadi mereka belajar di rumah masing-masing, mungkin dengan suami, mungkin dengan istri, atau di masjid maupun di majelis taklim. Setiap 1 minggu sekali harus melapor ke kantor KUA membaca Al-Quran di hadapan guru dan difoto, dikirimkan ke seksi bidang PAI. Ini sudah kami lakukan untuk guru agama yang NIM 315 yang berstatus ASN Kementerian Agama. Insya Allah bulan Juni nanti akan kami lakukan untuk guru baik yang berstatus ASN di Pemprov maupun kota. Alhamdulillah kami sudah izin ke Bapak Wali Kota bahwa launching atau pembukaan kegiatan pemetaan baca tulis Al-Quran ini insya Allah beliau akan hadir langsung dalam kegiatan pembukaan pemetaan ini. Dan kami sudah bagi-bagi pengujinya adalah guru agama. Jadi satu guru agama menguji 10 orang. Bagi guru agama yang nilainya B dan C, maka akan mengikuti program yang seperti saya sampaikan tadi. Mohon maaf, ini harus diikuti oleh semua guru, karena guru-guru ini juga punya sertifikat profesional, sertifikasi. Artinya guru yang
fardu ain untuk diikuti oleh seluruh guru yang memiliki sertifikat atau yang memiliki SK sebagai guru agama baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Dengan sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang orang ini diwakilkan oleh staf ahli pemerintahan dan politik kepada kami hormati Bapak Insinyur Hadi Cahyanto SPMSI, kami persilakan. Kegiatan ini dan kami sangat mendukung kegiatan jadi meskipun kondisi efisiensi tapi meskipun sedikit pun kami akan sampai dukung kegiatan semacam ini yang sangat baik bagi pengembangan sumber daya manusia khususnya para guru agama Islam di Kota Palembang. Kegiatan semacam ini mana yang sangat penting saya menjadi ajang membantu uang dari segenap para guru agama. Kemudian juga menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama dan meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah-sekolah di seluruh Kota Palembang. Guru PAI memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, akhlak, dan moral strategis di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman. Di era digital dan perkembangan kecerdasan artifisial yang begitu besar pada saat ini, kita tidak hanya dituntut mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta kemampuan mencari berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Pendidikan pada akhirnya adalah proses memuliakan manusia, membangun karakter dan mengembangkan potensi peserta desa. Kali itu saya mengajak seluruh pendidik agama Islam untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat kolaborasi, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta terus berinovasi dalam pembelajaran ilmu agama dapat disampaikan secara menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh para santri. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita jadikan momentum silaturahmi ini sebagai sarana memperkokoh persaudaraan, memperkirakan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan para guru agama dalam mewujudkan generasi Sumatera Selatan yang religius, berkarakter, unggul, dan berdaya ini. Yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa. Kita semua tentu asik dengan nama besar almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang merupakan ulama besar yang dikenal sebagai dai sejuta umat. Beliau adalah pemuda kondang Indonesia yang dakwahnya mampu menyentuh jutaan hati dari pelosok desa hingga ke ibu kota. Dan hari ini kita dikaruniai kesempatan yang luar biasa karena telah hadir di hadapan kita putra sulung beliau yang oleh banyak orang disebut sebagai pewaris dakwah sang ayahanda. Namun Bapak Ibu, sebelum kita dapat mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ, namun dalam hal ini akan dipandu oleh yang hormati Ustaz Haji Habib Abdullah Sugih. Kepada Ustaz Habib kami persilakan. Bersama Mas Nasinya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jawab kami ini adalah yang pertama, Kiai Haji Zainuddin MZ ingin silaturahmi kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini membawa keberkahan dan persatuan umat Islam di seluruh Indonesia. Tujuan yang kedua dalam safari dakwah ini adalah kami punya program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Kalau di seluruh Indonesia berarti Kota Palembang juga termasuk untuk bisa kerjasama dengan kami supaya bersama-sama mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, ini program yang sangat mulia
Ini Sumatera yang belum masuk ke Palembang. Medan sudah ada 2 ya, kemudian Bengkulu ada 1, Jambi juga sudah ada, di Palembang yang belum. Mudah-mudahan dengan kita silaturahmi ini nanti ada dari Palembang yang bisa kami beri beasiswa untuk kuliah gratis ke Al-Azhar Karim Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang mulia seluruh para guru yang berada di kota Palembang, yang terhormat Bapak-bapak pejabat pemerintah di lingkungan provinsi maupun kota, dimulai dengan sejarah hijrahnya Nabi dengan orang-orang beriman dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Dakwah dimulai di kota Mekah, kampung kelahiran baginda Nabi. Berapa lama beliau berjuang di kota kelahirannya? 13 tahun. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, intimidasi, masalah, kendala datang menimpa junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun ini terjadi di Mekah. Teror, enggak cuma teror mental, teror fisik. Enggak cukup teror mental, enggak cukup teror fisik. Puncaknya di tahun ke-13 Nabi diancam akan dibantai dan dihabisi. Karena keterbatasan waktu, saya singkat saja. Tahun ke-13 peristiwa terjadinya hijrah. Saudara, ketika perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh para pemuka-pemuka kafir Quraisy. Mereka dadakan bikin pertemuan di Mekah, di satu tempat yang disebut dengan Darun Nadwa. Dahulu di Mekah itu punya gedung serbaguna, tempat bertemu dan musyawarah pemuka-pemuka Quraisy ke sana untuk mengambil keputusan. Darun Nadwa namanya. Waktu perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh mereka. Orang-orang kafir Quraisy rapat dadakan di Darun Nadwa. Yang kumpul tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Bosok, Abu Janda, rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, ini pengikut Muhammad, kita teror sudah, kita siksa sudah, bahkan kita bantai juga sudah. Tapi rupanya tiap hari pengikut Muhammad selalu bertambah. Bahkan sekarang sebagian sahabatnya sudah pada hijrah ke kota Madinah. Ini Islam akan besar di kota Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Abu Jahal saat itu sudah terasa bahwa Islam akan besar di Madinah dengan peristiwa hijrah. Idenya Abu Jahal
ada yang nyamper, ada yang nyautin Abu Lahab. Ngacu. Kata Abu Lahab, saya bilang juga apa? Dari dulu itu Muhammad bunuh saja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh sih gampang, bro. Tapi kan Muhammad gak keluar dari batu, dia punya keluarga. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, kita bagaimana? Kata Abu Lahab, gampang itu. Kita ini orang Quraisy punya banyak suku. Nanti kalau keluarganya Muhammad nuntut balas karena dia kita bunuh, dia akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy. Caranya, tiap-tiap suku di bangsa Quraisy ambil premannya, bareng-bareng bunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju nggak kalau Muhammad kita bunuh bareng-bareng? Peserta rapat menjawab serentak, setuju. Baik, kata Abu Jahal, kapan kita bunuh Muhammad? Lagi-lagi Abu Lahab memberikan ide. Nggak usah lama-lama, nanti besok malam saja kita bunuh Muhammad. Nggak usah diperlama lagi. Besok malam saja habisi Muhammad. Kata Abu Jahal, oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi yang ikut rapat malam ini jangan sampai membocorkan keputusan rapat. Selesai, silakan bubar. Selesai rapat malam itu, kembali mereka ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai larut malam, di rumah ditanyain sama istrinya, Pak, Bapak kok rapatnya malam betul? Bapak rapat apa rapat? Rapat, Bu, di daun Najwa. Besok malam akan terjadi pembunuhan. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi ibu jangan bilang siapa-siapa. Iya. Besok pagi istrinya belanja sayuran. Ngobrol sama tetangganya. Jangan orang pun bangun. Ngangkel nanti malam itu mau terjadi pembunuhan. Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Jadi baju atau suun. Ini tetangga ngomong sama tetangganya yang lain. Yang lain ngomong lagi sama yang lain. Begitu seterusnya. Dan hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah pada tahu kalau nanti malam akan terjadi pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Masuk waktu maghrib, kota Mekah sepi. Lepas isya makin sunyi. Orang nutup pintu rapat-rapat, nggak ada yang berani keluyuran keluar rumah. Hampir tengah malam masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal, ngepung rumah junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hijrah peristiwa. Rumah Nabi dikepung, pagar betis rapat. Saking rapatnya, jangankan orang bisa lolos, tikus botak nggak bisa lolos. Rapat. Di rumah malam itu cuma ada 3 orang. Junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Nabi ngomong sama Sayyidina Ali, labbaik ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Allahu Akbar. Periksa sejarah lagi. Sayyidina Ali saat peristiwa hijrah
beliau usianya masih muda belia, anak muda. Sudah bisa kita bayangkan gantiin tidur pada saat malam rumah dikepung, itu kan taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Gantiin mati. Gantiin mati. Iya, kalau gantiin presiden enak. Gantiin mati. Tadi saya katakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu masih muda belia. Beliau tahu resikonya gantiin mati, mengorbankan nyawa. Apa jawab Sayyidina Ali? Baik ya Rasul, saya akan tidur menggantikan Tuhan. Berangkatlah Tuhan hijrah fi amanillah. Tahu resikonya mati, enggak nolak. Padahal kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Ali, kamu gantiin saya ya, tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Ya Rasul, kenapa saya? Abu Bakar aja udah tuaan. Abu Bakar, saya ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Nanti dulu ya Rasul. Ini rumah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana caranya kita berangkat hijrah sementara rumah ini dikepung rapat? Saudara, terjadi mukjizat. Nabi mengambil segenggam pasir, kemudian beliau membacakan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fa hum. Pasir itu ditebarkan oleh baginda Nabi. Terjadi mukjizat dari Allah. Orang-orang kafir Quraisy ngepung rumah baginda Nabi, posisi berdiri tegak siaga, matanya melotot. Nabi lewat enggak lihat. Satu pelajaran dari peristiwa ini, janganlah kita merasa sendirian ketika kita berada pada jalan-jalan kebenaran. Menjadi seorang guru bukan profesi, tapi sebuah pilihan. Karena itu jiwa, hati yang dikedepankan. Ketika kita berada pada jalan kebenaran, janganlah kita pernah merasa untuk sendirian. Kenapa? Kebenaran mengundang, Allah kirimkan tentara-tentaranya untuk membantu kita. Kita ini yang hadir, alhamdulillah kontribusinya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengajarkan anak-anak kita ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral. Jasanya luar biasa, tapi apresiasinya biasa-biasa. Betul atau tidak? Apresiasi teman-teman birokrat yang lain, alhamdulillah sudah mulai kelihatan. Kejaksaan, hakim naik. Aparat teman-teman, aparat kepolisian dan TNI sudah duluan naik. Guru ASN maupun honorer naik, insya Allah. Janganlah kita merasa berjalan di
nilai-nilai kebenaran, menjadi seorang guru, mencerdaskan kehidupan bangsa, jalan kita sendirian. Memang kita hidup berbangsa dan bernegara, ada pemerintah, kewajiban pemerintah mensejahterakan nasib guru. Kewajiban kami mengajarkan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas. Ada take and give, ada simbiosis mutualisme. Tapi kan nyatanya belum tercipta. Bagaimana ukhuwah mau terjadi kalau guru saja yang disuruh ngajar, sementara pemerintah sering pura-pura tutup mata, tutup telinga. Tahu masalah guru yang dihadapi? Wong seumur hidup saya merasakan itu. Dahulu di tahun 80-90, kaset-kaset Allah yarham Kiai Haji Saifuddin MZ itu tertera tulisan Ketua Umum Yayasan Nurul Falah. Yayasan Nurul Falah itu adalah yayasan pendidikan di Jakarta Selatan, tempatnya di Kebayoran Lama. Kami mengelola madrasah. Dengan kata lain, Kiai Haji Saifuddin MZ, kami sekeluarga adalah keluarga madrasah. Kami paham benar bagaimana kesulitan-kesulitan guru. Di antara kesulitan kita, maaf ya, orang-orang tua murid lebih sering mau nerima enaknya saja, diserahkan untuk belajar di sekolah kita, diserahkan pembentukan karakternya kepada kita, seolah-olah orang tua nggak punya kewajiban untuk ikut membentuk karakter anak. Begitu kita didik anak-anak mereka, salah sedikit habis guru yang dibombardir. Betul atau tidak? Betul. Makanya membandingkan ini, saya masih bersyukur. Kenapa? Karena didikan saya itu didikan era 70 dan 80. Ibu bapak yang merasakan pendidikan di era-era itu, alhamdulillah. Memang guru, orang tua rada keras, terutama guru. Nah itu Kemenang punya program yang harus dijalankan, setoran untuk meningkatkan kompetensi para guru di kota Palembang. Jadi ada program dari Kemenang. Programnya memang keharusan untuk setoran tiap minggu datang ke KUA. Jadi guru-guru kota Palembang tiap minggu diwajibkan untuk datang ke KUA. Tadinya saya pikir tiap minggu pada mau nikah. Enak juga jadi guru Palembang, ada jatahnya. Era pembelajaran di bawah tahun 80 dan 70 memang modelnya streng, ketat, diharuskan. Alhamdulillah kemudian yang muncul generasi-generasi cemerlang. Model kayak setoran yang tadi disampaikan oleh teman kita tuh, dulu di zaman kami luar biasa. Tangan kami habis pada merah, kaki kami habis pada biru. Kenapa? Konsekuensi. Kalau nggak hafal, kalau nggak nyetor, ya kena sanksi. Kita jadi guru sekarang ini nggak bisa mengadopsi seperti itu. Mau kena HAM,
Betul atau tidak? Nah, saudara, kita lihat kemudian apa sih hikmah hijrah ini? Pertama, Nabi dan orang-orang beriman kok mau-maunya meninggalkan Mekah, kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan mata pencahariannya, berpisah dengan sanak famili. Kok mau-maunya? Apa yang mereka pertahankan? Tidak lain dan tidak bukan adalah nilai-nilai iman. Kalau dahulu hijrahnya Nabi dengan kaum muslimin mempertahankan iman, maka sekarang memasuki tahun baru Hijriah, semangat kita meningkatkan kualitas iman. Saya sangat mirip kalau melihat film-film barat. Ini tugas kita nih, para guru. Film-film barat itu walaupun adegannya apa saja, mereka berusaha untuk menampilkan sisi-sisi agama mereka. Pasti dimuatkan adegan di rumah ibadahnya, pasti dimuatkan cara-cara beribadahnya, apapun itu. Saya iri, tapi saya punya satu keinginan sebagai seorang guru. Biasakan anak-anak kita untuk menggambarkan dan merealisasikan nilai-nilai agama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semangat hijrah yang dilakukan Nabi dengan orang-orang beriman mempertahankan iman. Semangat kita mengisi tahun baru Hijriah meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini saya tutup dengan jumhur ulama. Iman menurut kesepakatan ulama, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa af'alun bi arkan. Iman diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diikuti dengan segala macam amal perbuatan. Iman. Maka tidak sempurna iman seseorang apabila ia bagus dan fasih cuma di mulut, tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat mengisi tahun baru Hijriah adalah semangat meningkatkan kualitas iman. Iman pendorong segala macam bentuk kebaikan yang kita kerjakan. Ia mesin penggerak agar kita terus melakukan nilai-nilai kebaikan. Termasuk pilihan kita semua untuk menekuni, menjiwai sebagai seorang guru, itu pendorongnya adalah iman. Kita datang ke Masjid Nur Hidayah, mesin penggeraknya adalah iman. Kalau bukan karena iman, rasa-rasanya kita berat datang ke Masjid Nur Hidayah. Mulai tadi pagi sudah hujan rintik-rintik. Betul atau tidak? Enggak sedikit di antara ibu bapak guru yang datang ke sini dengan basah di bawah guyuran hujan. Mudah-mudahan tetesan hujan yang menimpa kita hadir di sini itu kafarat pencuci dosa dan kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah dari peristiwa hijrah terjalinnya ukhuwah yang luar biasa. Sejarah mencatat orang Mekah yang pindah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Betul atau tidak? Orang
Madinah yang menerima kedatangan orang-orang Mekah disebut kaum Ansor. Mereka dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor, disatukan. Mereka semua bersaudara karena landasannya adalah ikatan akidah. Ini pentingnya, saudara. Persaudaraan yang landasannya karena ikatan akidah jauh lebih agung dan lebih mulia daripada persaudaraan karena ikatan darah. Saya ulangi sekali lagi. Persaudaraan yang landasannya karena ikatan akidah jauh lebih agung dan lebih mulia daripada persaudaraan yang landasannya cuma karena ikatan darah. Persaudaraan karena akidah bukan cuma sampai di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Kita semua bisa saling memberikan syafaat karena landasannya adalah landasan akidah, dan itu lebih mulia. Maka Muhajir dan Ansor dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah karakteristiknya berbeda. Di Mekah konon katanya rada panas, tapi di Madinah rada sedikit sejuk. Karakteristik orangnya berbeda. Walaupun mereka berbeda, mereka dipersaudarakan. Ketika sudah dipersaudarakan, tidak lagi memandang perbedaan, malah membesar-besarkan persamaan. Ini yang penting. Yang jaga ukhuwah, tapi dalam praktek kehidupan nyata lebih mengedepankan kelompoknya sendiri. Kita retorika saja bagus, tapi dalam kehidupan nyata lebih sering membenar-benarkan kelompoknya sendiri. Kelompok orang lain salah, kelompok saya saja yang paling benar. Bloon tahu bloon? Bodoh tahu bodoh? Tolong tahu? Hujan-hujan minum es tidium. Oh, itu disangka berasap panas. Mohon maaf Bapak Ibu guru, betul apa yang disampaikan oleh Kemenang, betul apa yang disampaikan oleh ketua kita, bahwa kita para guru harus mempersiapkan dan menambah terus hasanah pengetahuan kita. Jangan stagnan. Kita adalah pendidik. Kita sudah merasakan zaman kita zaman yang sulit. Pernah nggak kita terpikirkan bahwa anak didik kita, mereka itu hidupnya 10-20 tahun yang akan datang? Tentu zaman mereka jauh lebih sulit ketimbang zaman kita sekarang ini. Lebih baik cari persamaan di antara kita, lebih fokus bagaimana menghadapi tantangan nanti anak didik kita ke depannya. Nah, poinnya yang kedua, dengan peristiwa hijrah kaum Muhajirin dengan kaum Ansor dipersaudarakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Terhapus sudah sekat di antara orang-orang beriman. Enggak lagi Anania, enggak lagi Asobia. Maaf deh, ini ego deh. Egois. Anania, Asobia itu penyakit hati, egois. Maka hijrah Nabi menghapus sekat-sekat seperti itu. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya,
tapi kalau mengucap la ilaha illallah, dia adalah saudara kita. Kita satu keluarga, perbedaan adalah sunatullah. Justru perbedaan membuat kita bergandengan tangan, saling mengisi, bukan saling mencaci dan memaki. Ibu bapak, ada yang asli lahir di Palembang, ada yang lahir di Banyuasin, ada yang lahir di Sumatera Utara, ada yang lahir di Kalimantan, ada yang lahir di Jawa, ada yang lahir di Jakarta. Betul tidak? Saya qadarullah lahir di Jakarta. Kultur, adat istiadat serta bahasa kita pasti berbeda. Maka memasuki tahun baru Hijriah, mengisi tahun baru Islam, semangatnya adalah dengan perbedaan kita bisa bergandengan tangan, bukan malah saling menjelek-jelekan, karena kita bagian dari satu keluarga. Kalau prinsip ini yang bisa kita ambil, maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita adalah keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sudah 3 hari ada di kota Palembang. Saya datang selama 3 hari di Palembang, walaupun kita berbeda suku, bahasa, dan ras. Saya datang ke Palembang, saya tidak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya sendiri. Inilah semangat hijrah. Walaupun kita berbeda adat istiadat, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda bahasa, saya sudah 3 hari datang ke Palembang. Saya hanya merasa seorang keluarga yang sedang mengunjungi keluarga besar. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Apalagi kita sudah jadi konsensus NKRI harga mati. Jangan pernah coba-coba menghina orang Sumatera. Kenapa? Orang Kalimantan akan marah. Jangan pernah coba-coba menghina orang Sulawesi. Kenapa? Orang Jawa akan marah. Jangan pernah coba-coba menghina saudara-saudara kami orang Papua dan orang Maluku. Kenapa? Kami bangsa Indonesia akan bangkit membela saudara-saudara kami orang-orang Papua dan orang Maluku. Begitulah kita sebagai sebuah bangsa, walaupun kita berbeda, kita keluarga. Yang satu harus saling menguatkan yang lainnya. Saya garis bawahi, pertama, dengan semangat tahun baru Hijriah, tingkatkan kualitas iman. Ini yang penting. Nabi dan orang-orang Islam meninggalkan kampung halaman, semangatnya mempertahankan iman. Kita memasuki tahun baru Hijriah, semangatnya adalah meningkatkan kualitas iman. Ya Bu, ya Bu. Di antara indikasi iman meningkat, semangat kita dalam beribadah dan menebarkan kebaikan. Tadi sudah saya sampaikan, kurang sempurna iman seseorang apabila mulutnya saja yang berucap beriman, tapi belum diikuti dengan berbagai macam perbuatan. Maka penyempurnaan iman selain kita ucapkan, yakini dalam hati, lalu diikuti dengan berbagai macam perbuatan. Indikasi orang beriman, dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara, kebaikan dalam Islam itu dicatat sebagai sebuah ibadah. Dan ketika kita ingin mengerjakan kebaikan luar biasa, iblis laknatullah alaihi
berbuat yang baik-baik. Contoh gampangnya, ibu bapak guru datang pengajian di Masjid Nur Hidayah. Ini godaan iblisnya luar biasa loh melawan. Tadi pagi mulai dari rumah, iblis sudah bisikin hati kita. Ngapain datang ke Masjid Nur Hidayah? Cuaca hujan, titik absen aja. Iblis tuh, iblis. Hei, iblis. Saudara, bapak ibu guru lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang silaturahmi dengan teman-teman guru sekaligus mau ikut pengajian. Saudara datang ke dalam masjidnya. Saya kasih tahu bapak ibu guru, jangan dikira di dalam masjid daerah bebas zona iblis. Justru di dalam masjid iblisnya gemuk-gemuk. Walaupun kita berada di dalam masjid, iblis tetap godain hati kita. Jangan sampai berbuat kebaikan. Kata iblis, ya udah, kamu ikut pengajian lah, datang ke Masjid Nur Hidayah. Dan ntar sampai dalam masjid, kamu ngobrol aja ngobrol. Ngomong aja ngomong, ustaznya jangan dengerin. Iblis tuh, iblis, iblis. Saudara lawan lagi godaan iblis. Enggak, saya mau di pengajian di dalam masjid, diem dengerin pidato ustaznya. Iblis nggak bakalan nyerah, digoda lagi hati kita. Kata iblis, ya udah, ntar di dalam masjid nggak usah ngobrol dah. Semangatnya adalah semangat meningkatkan iman, indikasinya adalah beribadah dan tebarkan kebaikan. Bapak ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas iman? 30 orang yang jawab. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara mau meningkatkan kualitas iman? Mau mengorbankan semangat hijriah? Mau meningkatkan nilai-nilai kebaikan? Saya tes siang ini bersama dengan saya. Bapak ibu saudara-saudara mau ikut bersedekah? Mau uang? Berapa? 5.000. Ngisi tahun baru hijriah goceng. Putin kayu kebun binatang. Waktu masih beroperasi, konon katanya masuk ke kebun binatang itu tiket biasanya sudah 20.000. Saudara muter-muter, ujung-ujungnya paling lihat monyet. Pagi ini bapak ibu di Masjid Nur Hidayah lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000. Mahalan lihat monyet ketika apa-apa, yang penting kan saya mengajak semangatnya, spiritnya tetap mengobarkan semangat hijrah dengan meningkatkan kualitas iman. Nanti panitia akan mengintarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya sambil kita membacakan sholawat. Mana panitia? Dimulai dari saya dulu sih. Wassalatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah.
bisa jadi dengan harta, bisa jadi dengan makanan, bisa jadi dengan tenaga, bisa jadi dengan sumbangsi pemikiran melalui ilmu pengetahuan. Maka niatkan itu sebagai sebuah sedekah yang pahalanya kita kirim buat keluarga kita tercinta yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan jadi asbab terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur keluarga kita Allah jadikan rongkok min riyadil jannah. Kehidupan kita di alam dunia ini makin bertambah berkah. Saya hanya mengingatkan mulai sekarang dan seterusnya, kalau kita melakukan amalia sedekah, niatkan pahalanya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, ukhuwah, persaudaraan, persatuan, jangan cuma slogan dan retorika. Dengan hijrah semangatnya Nabi membongkar skat-skat yang ada. Landasannya akidah persaudaraan, karena akidah lebih mulia daripada persaudaraan dengan ikatan darah. Karena itu perbedaan di antara kita bukan mengharuskan kita bertolak belakang, tetapi perbedaan di tengah-tengah kita menyadarkan kepada kita harus saling bergandengan tangan, saling mengisi, bukan malah saling